Israel dilaporkan menghadapi krisis air berskala nasional setelah sebuah bendungan besar yang selama ini menjadi salah satu sumber utama air minum warga negara itu hancur akibat serangan rudal balistik yang diluncurkan Iran. Serangan tersebut disebut menggunakan rudal balistik jarak menengah EMAT missile yang menghantam langsung struktur utama bendungan hingga menyebabkan kerusakan berat pada fasilitas penampungan dan distribusi air. Insiden ini langsung memicu situasi darurat di berbagai wilayah Israel karena bendungan yang terkena serangan diketahui menjadi salah satu titik penting dalam sistem penyediaan air nasional. Infrastruktur tersebut selama bertahun-tahun berfungsi sebagai pusat penyimpanan air bersih yang kemudian didistribusikan ke berbagai kota besar, kawasan permukiman, serta fasilitas industri di negara itu. Beberapa jam setelah serangan terjadi, laporan dari berbagai sumber keamanan regional menyebutkan bahwa struktur utama bendungan mengalami keruntuhan besar akibat hantaman langsung rudal balistik. Bagian dinding penahan air dilaporkan pecah di beberapa titik, sementara fasilitas pengolahan air dan sistem pompa distribusi mengalami kerusakan berat. Akibat kerusakan tersebut, pasokan air minum ke sejumlah wilayah di Israel langsung terganggu secara signifikan. Sistem distribusi air yang biasanya mengalirkan air ke jaringan kota dilaporkan berhenti beroperasi di banyak area karena kerusakan pada fasilitas penyimpanan utama. Pihak Otoritas Air Nasional Israel langsung mengeluarkan peringatan darurat kepada masyarakat untuk membatasi penggunaan air. Beberapa kota bahkan dilaporkan mengalami penurunan tekanan air secara drastis hanya beberapa jam setelah serangan terjadi. Sumber di sektor infrastruktur Israel menyebutkan bahwa bendungan yang menjadi target rudal tersebut merupakan salah satu pusat penyimpanan air strategis yang menyuplai kebutuhan air bagi jutaan warga. Ketika fasilitas ini mengalami kerusakan besar, dampaknya langsung terasa pada jaringan distribusi air nasional. Di sejumlah wilayah, warga dilaporkan mulai mengalami kesulitan mendapatkan air bersih untuk kebutuhan dasar seperti minum, memasak, dan sanitasi. Beberapa laporan menyebutkan bahwa pasokan air yang tersisa di jaringan distribusi hanya mampu bertahan dalam waktu terbatas sebelum benar-benar habis. Serangan yang menggunakan EMAT missile ini juga menunjukkan bahwa target yang disasar bukan sekadar fasilitas biasa, melainkan infrastruktur sipil yang memiliki dampak besar terhadap kehidupan masyarakat. Rudal jenis ini dikenal memiliki kemampuan menjangkau target jarak jauh dengan tingkat presisi yang cukup tinggi, sehingga mampu menghantam titik tertentu dari struktur bendungan secara langsung. Krisis air di Israel mulai menunjukkan dampak yang semakin luas setelah kerusakan besar pada bendungan utama yang sebelumnya dihantam rudal balistik EMAT missile menyebabkan sistem distribusi air nasional mengalami gangguan serius. Dalam waktu kurang dari 1 hari sejak serangan terjadi, sejumlah wilayah dilaporkan mulai mengalami penurunan drastis pasokan air bersih. Otoritas Air Nasional Israel menyatakan bahwa kerusakan pada bendungan tersebut tidak hanya menghancurkan fasilitas penampungan air, tetapi juga memutus sebagian jaringan distribusi utama yang selama ini menyalurkan air ke berbagai kota besar. Sistem pompa, jalur pipa distribusi, serta instalasi pengolahan air di sekitar bendungan dilaporkan ikut terdampak akibat ledakan besar yang terjadi saat rudal menghantam struktur utama. Beberapa kota yang biasanya mendapatkan suplai air langsung dari bendungan tersebut mulai melaporkan gangguan serius pada jaringan air rumah tangga. Tekanan air di banyak wilayah turun drastis, sementara di beberapa kawasan lain, aliran air dilaporkan benar-benar berhenti. Dalam laporan darurat yang dirilis Otoritas Infrastruktur, disebutkan bahwa kerusakan fasilitas penyimpanan air menyebabkan cadangan air nasional berkurang secara signifikan. Ketika pasokan utama berhenti, jaringan distribusi yang tersisa hanya mengandalkan cadangan terbatas yang berada di reservoir kecil di berbagai kota. Namun cadangan tersebut tidak dirancang untuk menggantikan suplai dari bendungan utama dalam jangka waktu lama. Para ahli infrastruktur memperkirakan bahwa tanpa sumber air pengganti yang cukup besar, beberapa wilayah bisa mengalami kekurangan air dalam hitungan hari. Situasi ini mulai memicu kekhawatiran serius di kalangan warga. Di berbagai kota, antrean panjang terlihat di toko-toko yang menjual air minum kemasan. Banyak warga membeli air dalam jumlah besar sebagai langkah antisipasi menghadapi ketidakpastian pasokan air dalam beberapa hari ke depan.
Beberapa supermarket dilaporkan membatasi pembelian air minum per orang setelah stok air kemasan mulai menipis akibat lonjakan permintaan. Distributor air minum juga dilaporkan mengalami kesulitan memenuhi permintaan dari berbagai wilayah karena suplai logistik yang terbatas. Di sejumlah rumah sakit dan fasilitas kesehatan, pihak manajemen mulai mengaktifkan protokol darurat untuk memastikan ketersediaan air bersih bagi pasien dan tenaga medis. Air bersih menjadi komponen penting dalam layanan kesehatan, mulai dari kebutuhan sanitasi hingga sterilisasi peralatan medis. Jika pasokan air tidak stabil, operasional fasilitas kesehatan bisa terganggu secara serius. Oleh karena itu, beberapa rumah sakit mulai mengamankan cadangan air tambahan sebagai langkah pencegahan menghadapi kemungkinan krisis yang lebih parah. Selain sektor kesehatan, industri makanan dan minuman juga mulai merasakan dampak dari gangguan pasokan air ini. Banyak pabrik pengolahan makanan yang bergantung pada suplai air bersih untuk proses produksi, kini harus mengurangi kapasitas operasional mereka. Ketegangan konflik antara Iran dan Israel meningkat tajam setelah Iran meluncurkan serangan balasan yang menargetkan infrastruktur air strategis di wilayah Israel. Serangan ini disebut menggunakan rudal balistik EMAD missile, salah satu rudal jarak menengah yang dikenal memiliki kemampuan presisi tinggi terhadap target infrastruktur penting. Menurut sejumlah laporan keamanan regional, beberapa rudal diarahkan ke kompleks bendungan besar yang selama ini berfungsi sebagai sumber distribusi air minum bagi sebagian wilayah Israel. Infrastruktur tersebut memiliki peran vital dalam sistem penyediaan air nasional karena menampung cadangan air yang digunakan untuk kebutuhan rumah tangga, pertanian, serta pasokan kota-kota besar. Rudal EMAD sendiri merupakan rudal balistik jarak menengah yang dikembangkan Iran dan diperkenalkan pada tahun 2015. Sistem ini memiliki jangkauan sekitar 1.700 km dan mampu membawa hulu ledak hingga sekitar 750 kg dengan tingkat akurasi yang relatif tinggi dibandingkan generasi rudal sebelumnya. Kemampuan tersebut membuat rudal EMAD dapat diarahkan ke target infrastruktur strategis dengan tingkat presisi yang lebih baik, termasuk fasilitas militer, industri, maupun infrastruktur penting seperti pembangkit listrik dan bendungan. Dalam serangan yang dilaporkan terjadi secara beruntun tersebut, beberapa rudal disebut berhasil menghantam area sekitar bendungan yang menjadi pusat distribusi air. Ledakan besar terlihat di area fasilitas pengendali air serta struktur beton yang mengatur aliran air menuju jaringan distribusi nasional. Akibat serangan tersebut, sistem pengaturan air di lokasi tersebut dilaporkan mengalami gangguan serius. Beberapa bagian dari fasilitas pengendali air mengalami kerusakan sehingga distribusi air menuju wilayah pemukiman terpaksa dihentikan sementara untuk mencegah kerusakan yang lebih luas pada sistem jaringan air. Para analis keamanan menyebut bahwa penargetan terhadap infrastruktur air merupakan langkah strategis yang dapat memberikan tekanan besar terhadap stabilitas sipil suatu negara. Infrastruktur air merupakan komponen vital yang secara langsung mempengaruhi kehidupan sehari-hari penduduk serta operasional berbagai sektor penting. Serangan ini juga terjadi di tengah meningkatnya eskalasi konflik setelah sebelumnya sejumlah wilayah di Iran menjadi target operasi militer Israel. Ketegangan yang meningkat antara kedua negara membuat serangan terhadap infrastruktur strategis semakin sering menjadi bagian dari strategi tekanan militer. Di Israel sendiri, otoritas darurat langsung meningkatkan status siaga setelah laporan kerusakan pada fasilitas air tersebut muncul. Tim teknis dan unit keamanan dikerahkan untuk menilai tingkat kerusakan serta memastikan apakah sistem distribusi air masih dapat dipertahankan melalui jalur cadangan. Situasi di Israel dilaporkan semakin tegang setelah serangan rudal yang menargetkan infrastruktur bendungan utama negara tersebut menyebabkan gangguan besar pada sistem distribusi air. Serangan yang disebut menggunakan rudal balistik EMAD missile dari Iran menghantam fasilitas bendungan yang selama ini menjadi salah satu sumber pasokan air penting bagi sejumlah wilayah di Israel.
Kerusakan pada bendungan tersebut dilaporkan memicu gangguan pada jaringan distribusi air yang mengalir ke berbagai kota dan kawasan pemukiman. Sistem pengaturan aliran air yang berada di fasilitas itu mengalami kerusakan setelah terkena dampak ledakan, sehingga distribusi air ke beberapa wilayah harus dihentikan sementara untuk mencegah kerusakan lebih lanjut pada jaringan pipa nasional. Otoritas Air Nasional Israel segera mengaktifkan prosedur darurat setelah menerima laporan kerusakan pada fasilitas bendungan tersebut. Tim teknis dan insinyur dari berbagai lembaga pemerintah dikerahkan untuk menilai tingkat kerusakan pada struktur bendungan serta sistem pengendali air yang berada di kompleks tersebut. Gangguan pada bendungan ini juga mempengaruhi stabilitas sistem penyediaan air nasional yang selama ini menggabungkan berbagai sumber, termasuk waduk, jaringan pipa nasional, serta fasilitas desalinasi di pesisir. Israel sendiri dikenal sebagai negara yang sangat bergantung pada manajemen air yang ketat karena kondisi geografisnya yang relatif kering. Para analis infrastruktur menyebut bahwa kerusakan pada bendungan besar dapat berdampak luas terhadap distribusi air, terutama jika fasilitas tersebut merupakan titik pengaturan utama dalam jaringan air nasional. Jika aliran air dari bendungan tidak dapat dikendalikan secara normal, maka suplai air ke beberapa wilayah dapat mengalami penurunan signifikan. Di beberapa kota, laporan awal menunjukkan bahwa warga mulai menghadapi keterbatasan pasokan air bersih setelah tekanan dalam jaringan pipa distribusi menurun. Pemerintah daerah di sejumlah wilayah langsung mengeluarkan imbauan kepada masyarakat untuk menghemat penggunaan air sambil menunggu proses evaluasi terhadap kondisi bendungan yang rusak. Selain itu, beberapa kota juga mulai mempersiapkan distribusi air darurat menggunakan truk tangki sebagai langkah sementara jika gangguan distribusi berlangsung lebih lama dari yang diperkirakan. Langkah ini biasanya digunakan dalam kondisi darurat untuk memastikan pasokan air minimum tetap tersedia bagi warga. Serangan terhadap bendungan juga memicu kekhawatiran tentang potensi krisis air yang dapat mempengaruhi jutaan penduduk jika sistem distribusi nasional tidak segera dipulihkan. Infrastruktur air merupakan salah satu sistem paling sensitif dalam kehidupan modern karena hampir seluruh aktivitas masyarakat bergantung pada ketersediaan air bersih. Sementara itu, militer Israel juga meningkatkan perlindungan terhadap berbagai instalasi infrastruktur sipil lain yang dianggap vital, termasuk pembangkit listrik, fasilitas air, serta pusat distribusi energi. Langkah ini dilakukan untuk mencegah kemungkinan serangan lanjutan yang dapat memperburuk dampak terhadap kehidupan sipil.